Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah dasar-dasar agronomi ya. Jadi itu yang mendasari, pengetahuan yang mendasari tentang agronomi. Pada hari ini yang akan dibahas adalah mengenai pengertian agronomi secara umum ya. Baik, kita mulai ya. Agronomi itu berasal dari kata agros yang berarti lahan atau lahan pertanian. Nomos itu pengelolaan ya. Jadi pengertian dari agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi maksimum dan lestari. Artinya lestari itu berkelanjutan. Kemudian dari pengertian di atas ada mengandung 3 faktor ya. Faktor apa saja? Yaitu faktor pertama itu adalah pengelolaan atau manajemen tanaman. Dari di sini pengelolaan dari persiapan tanam sampai dengan menjelang panen, kemudian menghasilkan produksi ya. Kemudian hasilnya itu merupakan lapangan produksi. Jadi ini merupakan unsur-unsur daripada agronomi. Jadi pengelolaan manajemen, hasil produksi maksimum dan lapangan produksi. Nah ini semuanya adalah bertujuan untuk menghasilkan hasil budidaya atau produksi secara maksimal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian agronomi, maka ini ada konsep terpadu untuk hasil yang optimal. Jadi hasil yang optimal itu bisa diperoleh kalau semua yang merupakan input itu juga dikelola dengan baik ya. Ini faktor di luar ya. Tentunya ada sinar matahari ya, pada iklim itu mengandung ya, ada sinar matahari, hujan, angin, suhu, dan ini akan mempengaruhi tanaman ya, tanaman. Kemudian di dalam tanaman itu sendiri ya, maka ada manajemen ya, manajemen. Jadi manajemen itu mengatur apa saja. Jadi kalau itu mau budidaya tanaman, maka unsur-unsur apa saja yang ada di dalam budidaya tanaman tersebut. Satu diantaranya adalah irigasi. Kemudian juga akan menghasilkan gulma. Bagaimana mengelola gulma itu agar tidak menekan, ya, artinya tidak berpengaruh terhadap produksi. Kemudian SDM itu bagaimana cara mengelola, ya, budidaya pertanian ini ya, mulai dari persiapan tanam, pemeliharaan, persiapan panen sampai panen ya, sampai penyimpanan ya. Kemudian ada juga menyangkut juga populasi. Jadi masing-masing tanaman memiliki populasi yang berbeda. Kemudian penyakitnya juga berbeda-beda ya. Tapi bagaimana mengelola hama penyakit itu bisa terkendali. Kemudian populasi tanaman itu juga sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di dalam penanaman, dalam budidaya itu juga unsur drainase juga harus diperhatikan. Kemudian pupuk. Nah, pupuk ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian budidaya tanaman, setiap tanaman ya, atau agronomos lahan tadi artinya ya, itu ada lahan atau tempat untuk budidaya. Nah, tempat budidaya itu masing-masing memiliki sifat biologis, sifat kimia, sifat fisik
antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Namun itu memang pembawaan daripada lahan ya. Tapi bagaimana mengelola lahan ini bisa optimum ya. Jadi tadi dimulai dari kita mau menanam itu harus menentukan varietas. Kalau sudah menentukan varietasnya, jenis tanaman yang akan ditanam, kemudian lahan dan yang akan ditanam itu di mana dan bagaimana. Nah ini kalau sudah ditentukan maka baru itu ada manajemen ya, manajemen atau pengelolaan budidaya. Nah ini adalah konsep terpadu dari hasil optimal. Kalau ini bisa berjalan dengan baik maka hasil bisa optimal. Artinya bisa mengendalikan semua unsur-unsur ini ya. Unsur penekannya bisa di peringan, itu gulma sama penyakit ini termasuk unsur penekan ya. Kalau itu bisa ditekan maka produksi bisa sesuai dengan yang diharapkan dengan memaksimalkan input-input yang ada. Fungsi dari pupuk, pemupukan yang tepat dan sebagainya itu juga merupakan bagian daripada manajemen budidaya tanaman ya. Nah, ini adalah konsep terpadu daripada hasil optimal. Kemudian sekarang kita menginjak pada pengertian agronomi. Pengertian yang kedua, agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya untuk memperoleh produksi fisik secara maksimal. Kemudian pengertian ketiga, agronomi adalah suatu cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimal. Kemudian ada pengertian dalam agronomi. Pertanian dalam arti umum yaitu usaha-usaha pertanian di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, tanaman industri, perikanan, peternakan, dan teknologi hasil pertanian. Kemudian arti pertanian dalam arti khusus adalah budidaya tanaman untuk menghasilkan bahan pangan dan industri bagi keperluan manusia. Untuk mempercepat proses pencapaian kebutuhan manusia perlu ilmu yang mendukung usaha tersebut, yaitu ilmu pertanian. Kemudian pengertian ilmu pertanian yaitu ilmu yang mempelajari usaha-usaha pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi manusia. Kemudian usaha tani, karena di situ juga ada usaha tani dalam pengertian pertanian, di situ mesti ada unsur usaha tani. Usaha tani adalah usaha-usaha untuk mengelola kegiatan pengendalian proses produksi biologis tumbuhan dan hewan. Kemudian lahan secara umum diartikan sebagai lapangan atau tanah untuk usaha budidaya tanaman dan ternak, dapat berupa rawa, sawah, dan tegalan. Kemudian petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya berasal dari hasil budidaya tanaman dan secara praktis melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pengertian agronomis ya, adalah orang yang terlibat secara tidak langsung dalam penelitian atau teori untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi biologis tanaman. Kemudian budidaya tanaman adalah usaha untuk mengelola tanaman di lapangan, mulai dari pengelolaan tanah, pengadaan benih atau bibit tanaman sampai panen sehingga tanaman memberikan produksi maksimal dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam.
Pengertian produksi optimal adalah produksi pada saat keuntungan secara ekonomis tercapai dengan tingkat kerusakan sumber daya alam pada batas minimal. Kemudian pengertian produksi maksimal adalah produksi paling tinggi atau maksimal yang dicapai tanpa memperhatikan kelestarian daya dukung alam, sumber daya alam. Produktivitas adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi biologis pada waktu dan areal tertentu. Jadi kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi biologis. Produk biologis kalau itu padi ya tanaman padi ya gabah, jagung ya. Kalau tanaman jagung ya produksi tongkolnya dan jagung bipilnya itu. Kemudian hasil biomasa adalah produktivitas biologi tumbuhan secara keseluruhan. Jadi biomasa itu semua yang ada di tanaman tersebut, mulai dari akar, batang, daun, bunga. Kalau itu jagung, tongkol, ya. Pokoknya itu bagian keseluruhan daripada tanaman, mulai dari akar, daun, batang, kalau ada buah, bunga, dan sebagainya. Kemudian hasil biomasa adalah produktivitas biologi tumbuhan secara keseluruhan. Hasil biomasa. Tadi seperti yang saya sampaikan, dari produktivitas biologi, biomasa adalah secara keseluruhan, tumbuhan secara keseluruhan. Kemudian agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman, pertanian, dan lingkungannya untuk memperoleh produksi maksimal dan lestari. Orientasi agronomi adalah produksi maksimum dengan mempertahankan sistem produksi yang berkelanjutan. Objek agronomi, ya. Dalam agronomi yang menjadi objek adalah tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri seperti mudah dikembangbiakkan, berkembang biak dalam waktu yang relatif singkat, mampu memberikan hasil berlipat ganda, tidak berbahaya bagi manusia, dan dapat dipasarkan. Contoh padi, kedelai, jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan lain sebagainya. Tanaman dalam kajian agronomi adalah tumbuhan yang dibudidayakan manusia dan mempunyai manfaat langsung untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan tersebut biasanya telah melalui seleksi alami dalam jangka waktu yang panjang, seleksi buatan manusia, atau telah mengalami pemuliaan. Subjek agronomi. Dalam agronomi yang menjadi subjek adalah petani, pengusaha pertanian, dan agronomi. Petani secara langsung terlibat dalam kegiatan budidaya tanaman di lapangan. Usahawan yang bergerak dalam usaha pemanfaatan lahan untuk menghasilkan produksi biologis tumbuhan dan hewan. Memilih alternatif sendiri, luas garapan yang sempit, dan teknologi produksi masih bersifat tradisional dan lebih banyak tergantung pada subsidi pemerintah. Pendidikan umumnya rendah. Sarana produksi. Sarana produksi merupakan bahan yang sangat menentukan di dalam budidaya tanaman pada satu wilayah tertentu. Saprodi
Yang ada hubungannya langsung dengan tanaman adalah benih, bibit, pupuk, bahan kimia, pengendali musuh tanaman, zat pengatur tumbuh, dan lain-lain. Pupuk merupakan sarana produksi penting dalam meningkatkan produksi tanaman dan mempertahankan produksi tanah. Pupuk dapat berupa anorganik dan pupuk organik. Benih bibit merupakan sarana pokok di dalam budidaya tanaman. Benih bibit yang baik akan memberikan pertumbuhan yang baik dan produksi yang baik. Bahan kimia mendukung kegiatan produksi pertanian, terutama dalam mengendalikan hama HPG yang disebut dengan pestisida dan zat PT yang merangsang pertumbuhan tanaman. Alat-alat pertanian untuk memberikan kondisi optimal pada perakaran diperlukan peralatan yang memadai seperti cangkul, bajak, garu. Petani modern menggunakan traktor Selain itu diperlukan juga alat untuk pemupukan dan alat penyemprotan serta alat panen. Sasaran agronomi untuk mendapatkan suatu hasil dari kegiatan produksi tanaman secara maksimal dapat dilakukan dengan pendekatan optimal pemanfaatan lahan dengan cara penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, perbaikan kesuburan tanah, pengaturan pola tanam yang dikaitkan dengan pengembangan komoditas yang sesuai dengan agroekosistem. Tindakan agronomi. Pertanian purba belum bisa dikatakan sebagai kelompok agronomi karena belum melakukan tindakan agronomi, seperti tidak melakukan pengolahan tanah sama sekali, hanya membakar hutan dan sebagainya, tidak memelihara tanaman karena tanaman sudah ditanam lantas tinggalkan, tidak berusaha mencapai produksi maksimal. Pada intinya, tindak agronomi adalah suatu tindakan di mana telah dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan, tempat tumbuh, pemeliharaan terhadap tanaman, dan juga dimanfaatkannya segala macam teknologi untuk mencapai suatu produksi secara optimal. Aspek dan ruang lingkup agronomi. Aspek agronomi itu meliputi aspek pemulihan tanaman, aspek fisiologi tanaman, aspek ekologi tanaman. Aspek pemulihan tanam. Pemulihan tanaman adalah usaha yang dilakukan untuk mengubah susunan genetika tanaman baik individu maupun secara bersama-sama dengan tujuan tertentu. Pemulihan tanaman kadang juga disamakan dengan penangkaran benih, yaitu kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian tanaman serta memperbaiki mutu genetik tanaman sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Aspek fisiologi tanaman. Fisiologi tanaman merupakan ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tanaman pada tingkatan individu dan populasi. Selain itu, fisiologi tanaman dapat diartikan sebagai bagian cabang ilmu biologi yang mempelajari bagian proses metabolisme agar tanaman dapat bertahan hidup. Aspek ekologi. Ekologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungan. Dengan mempelajari ekologi tanaman, maka kita dapat melakukan budidaya dan memperoleh hasil yang optimal dengan tidak merusak lingkungan.